Asik! Apa kabar semua sobat otomotif gue? Balik lagi sama gue, Fye. Siap nggak nih buat nambah ilmu bareng? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang suaranya khas banget di jalanan. Kadang bikin kaget, tapi tenaganya nggak ada lawan. Yup! Bener banget, kita bakal bongkar tuntas soal mobil diesel. Siapa di sini yang kalau denger suara klok, 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 langsung tahu itu mobil apa? Suaranya emang kasar, getarannya berasa. Tapi di balik itu semua, ada ketangguhan yang luar biasa. Gue yakin banyak dari kalian yang penasaran, kenapa sih mobil ini beda banget? Banyak yang bilang mobil diesel itu mobilnya para pekerja keras, mobil yang siap tempur di segala medan. Dari truk gede yang ngangkut barang antar kota, sampai mobil-mobil SUV gagah yang sering kita lihat di jalanan. Kenapa mereka semua percaya sama mesin diesel? Apa sih rahasianya sampai mesin ini bisa begitu kuat dan tangguh? Nah, di video kali ini, gue bakal ajak kalian semua buat menyelam lebih dalam, mengupas satu persatu fakta unik di balik mesin diesel yang mungkin belum banyak kalian tahu. Ini bukan cuma soal suara kasar, tapi soal teknologi, kekuatan, dan efisiensi yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi, siapin cemilan dan minuman favorit kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan mulai petualangan kita mengungkap semua misteri si raja jalanan ini. Gue jamin, setelah nonton video ini sampai habis, pandangan kalian soal mobil diesel bakal berubah total. Kalian bakal lebih ngerti kenapa suara kasar itu justru jadi tanda kekuatannya. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir, karena bakal banyak banget info seru yang sayang banget buat dilewatin. Langsung aja kita gaskun. Oke, kita mulai dari yang paling bikin mobil diesel ini spesial, yaitu torsinya. Pernah ngerasa nggak, pas naik mobil diesel, baru injek gas dikit aja mobilnya udah langsung ngacir? Rasanya kayak ada tenaga gede yang langsung dorong badan kita ke belakang jok. Nah, itu dia yang namanya torsi, guys. Mobil diesel itu juaranya torsi besar di putaran mesin rendah atau RPM rendah. Jadi, nggak perlu ngegas dalam-dalam, tenaganya udah keluar maksimal. Ini beda banget sama mobil bensin yang biasanya butuh RPM lebih tinggi buat dapet tenaga puncaknya. Makanya, mobil diesel itu enak banget buat stop and go di kemacetan kota. Terus kenapa sih torsinya bisa segede itu? Rahasianya ada di cara kerja mesinnya. Mesin diesel punya rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dibanding mesin bensin. Artinya campuran udara di dalam silinder itu dipadatkan sampai tingkat yang ekstrim banget. Baru kemudian solarnya disemprotkan dan langsung terbakar karena tekanan dan suhu yang super tinggi. Proses ledakan yang kuat inilah yang menghasilkan daya dorong atau torsi yang luar biasa besar ke piston. Makanya mobil-mobil yang butuh tenaga buat narik atau ngangkut beban super berat, kayak truk kontainer, bus pariwisata atau mobil tambang, hampir semuanya pakai mesin diesel. Tenaga badaknya itu emang nggak ada tandingannya. Nah, selain tenaganya yang kayak monster, ada lagi nih kelebihan mobil diesel yang bikin banyak orang jatuh cinta, yaitu soal konsumsi bahan bakarnya. Siapa sih yang nggak seneng kalau mobilnya irit BBM? Bikin isi dompet jadi lebih aman kan? Mobil diesel itu terkenal jauh lebih efisien dan irit dibandingkan mobil bensin dengan kapasitas mesin yang sebanding. Jadi, dengan jumlah solar yang sama, mobil diesel bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Ini jadi keuntungan besar banget, terutama buat kalian yang sering melakukan perjalanan jauh antar kota atau yang sehari-harinya punya mobilitas tinggi. Kenapa bisa lebih irit? Ada beberapa alasannya. Pertama, seperti yang gue bilang tadi, kompresinya tinggi banget. Pembakaran yang terjadi jadi lebih sempurna dan efisien, sehingga setiap tetes solar bisa diubah jadi tenaga dengan lebih maksimal, nggak banyak yang terbuang sia-sia. Kedua, nilai kalori atau kandungan energi pada bahan bakar solar itu sendiri memang lebih tinggi daripada bensin. Jadi secara alami, solar memang menyimpan lebih banyak energi. Kombinasi dari mesin yang efisien dan bahan bakar yang padat energi inilah yang bikin mobil diesel jadi pilihan paling pas buat yang cari kendaraan irit tanpa harus mengorbankan performa. Kalau kita ngomongin soal keawetan, mesin diesel ini layak dapat julukan si badak. Umur mesinnya cenderung lebih panjang dan lebih tahan banting dibanding mesin bensin. Ini bukan mitos, tapi ada penjelasan teknisnya, guys. Ingatkan soal rasio kompresi yang super tinggi itu? Nah, untuk bisa menahan tekanan dan ledakan yang begitu kuat di dalam ruang bakar, semua komponen mesin diesel harus dibuat dari material yang jauh lebih kuat, lebih tebal, dan lebih kokoh.
Mulai dari blok mesin, kepala silinder, piston, sampai setang piston, semuanya didesain over-engineered atau lebih kuat dari yang seharusnya. Material yang super kuat ini bikin komponen-komponennya jadi nggak gampang aus atau rusak, meskipun harus kerja keras setiap hari. Selain itu, mesin diesel juga bekerja di putaran mesin yang cenderung lebih rendah. Kalau mobil bensin sering digeber sampai 6.000 sampai 7.000 rpm, mobil diesel biasanya santai aja di bawah 4.000 rpm. Putaran yang lebih rendah ini berarti gesekan antar komponen juga lebih sedikit, sehingga tingkat keausannya pun lebih lambat. Makanya jangan kaget kalau nemu bus atau truk tua yang umurnya udah puluhan tahun, tapi mesinnya masih sehat walafiat dan masih sanggup keliling Indonesia. Itu bukti nyata ketangguhan mesin diesel. Sekarang kita bahas bagian yang paling ikonik dari mobil diesel, suaranya yang kasar dan getarannya yang khas. Suara clock, atau rock, itu udah jadi identitas yang nggak bisa dipisahin. Banyak yang nggak suka karena dianggap berisik, tapi buat para pecintanya, suara ini justru terdengar gagah dan powerful. Pertanyaannya, kenapa sih suaranya bisa sekeras itu? Jawabannya lagi-lagi ada di proses pembakarannya yang unik. Di mesin bensin, busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bensin secara halus. Prosesnya lebih terkontrol. Nah, di mesin diesel beda cerita. Nggak ada busi di sana. Solar disemprotkan ke dalam ruang bakar, yang udaranya sudah sangat panas karena dipadatkan oleh kompresi tinggi. Begitu solar masuk, langsung terjadi ledakan spontan yang sangat kuat dan cepat. Proses ledakan yang tiba-tiba dan dahsyat inilah yang menghasilkan gelombang kejut dan suara ketukan logam yang keras, yang kita kenal sebagai diesel clatter atau suara ngelitik khas diesel. Getaran yang kita rasakan juga berasal dari ledakan kuat yang sama. Jadi, suara kasar itu sebenarnya bukan tanda mesin rusak, tapi justru tanda bahwa proses kompresi dan pembakaran di dalam mesin sedang berjalan dengan semestinya. Keren kan? Punya tenaga badak, irit, dan awet. Terus, keunggulan ini paling terasa di mana? Jawabannya, di medan-medan ekstrem. Mobil diesel itu adalah pilihan nomor satu buat kalian yang hobi berpetualang off-road atau sering melewati jalanan yang gak mulus. Ingatkan torsi besarnya yang udah keluar dari RPM rendah? Ini ngaruh banget pas mobil butuh tenaga ekstra buat ngelewatin tanjakan curam, jalanan berlumpur, atau medan berbatu. Mobil nggak perlu ngedem atau meraung-raung di RPM tinggi. Cukup injak gas pelan, torsi besarnya langsung bekerja mendorong mobil melewati rintangan dengan gampang. Kemampuan ini bikin mobil diesel jadi andalan di daerah-daerah perkebunan, pertambangan, atau proyek konstruksi yang kondisi jalannya berat. Mobil-mobil SUV dan double cabin berpenggerak 4x4 yang pakai mesin diesel jadi pilihan utama karena kombinasi torsi besar dan sistem penggerak 4 roda membuatnya hampir tak terhentikan. Tenaganya yang konsisten di putaran rendah juga sangat membantu pengemudi untuk bisa mengontrol mobil dengan lebih presisi saat bermanuver di medan sulit. Jadi kalau kalian cari partner petualangan sejati yang siap diajak kotor-kotoran, mobil diesel adalah jawabannya. Gimana guys? Setelah kita bongkar semua fakta uniknya, jadi makin paham kan kenapa dibalik suaranya yang kasar, mobil diesel itu menyimpan ketangguhan yang luar biasa. Dari torsi badaknya yang bikin enteng di tanjakan, efisiensi bahan bakarnya yang bikin dompet senang, sampai mesinnya yang awet dan tahan banting. Ternyata setiap karakteristiknya punya alasan teknis yang keren banget. Jadi suara kasar itu bukan lagi gangguan, tapi sebuah simfoni kekuatan yang jadi ciri khasnya. Semoga info yang gue bagiin hari ini bisa nambah wawasan kalian semua ya soal dunia otomotif. Sekarang gue mau denger cerita dari kalian. Siapa di sini yang punya pengalaman seru sama mobil diesel? Mungkin punya mobil diesel di rumah atau pernah naik bus antar kota yang tenaganya nggak habis-habis di tanjakan. Atau mungkin kalian punya tips dan trik merawat mobil diesel. Langsung aja tulis semua cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue seneng banget baca-baca komen dari kalian semua. Kita bisa diskusi dan tukar pikiran di sana. Jangan malu-malu, kita ramaikan kolom komentarnya. Terakhir, seperti biasa, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat gue. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan ngerasa dapat ilmu baru, jangan lupa buat klik tombol like dan yang paling penting klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya.
biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan asik.